Guys, jadi ada salah satu komen yang bertanya, "Kapan sih, berapa lama sih, anxiety ini sembuhnya? Berapa lama sih asam lambung ini sembuhnya?" Oke, kita jawab di video ini ya guys, jangan ke mana-mana. Oke, jumpa lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah yang selalu membicarakan tentang anxiety disorder, panic attack yang dikarenakan, kalau aku sih gejala fisiknya karena asam lambung ya, GERD asam lambung gitu. Jadi buat kamu juga tahu, mungkin kamu ada yang baru, datang di channel aku mau kasih tahu bahwa kalau kamu punya penyakit anxiety disorder yaitu kecemasan berlebih ya, apa namanya, belum tentu karena kamu tuh asam lambung, bisa jadi juga karena trauma, bisa jadi itu juga, ada juga karena genetik, ada juga ya karena, apa namanya, ada penyakit fisik gitu loh. Nah, kalau aku penyakit fisiknya adalah asam lambung. Oke, sekarang aku mau menjawab pertanyaan tentang, berapa lama sih asam lambung itu sembuh gitu. Jadi aku cuma pengen kasih tahu sama kamu ini sebenarnya, apa namanya, gampang banget kok menjawabnya, yaitu asam lambung bisa sembuh selama kamu mengikuti pola hidup sehat. Sebenarnya sih itu, gitu loh. Misalnya yang pertama kan kamu harus menjaga, eee, 3P ya, 3P atau 4P gitu. Yang pertama adalah, pola hidup. Pola hidup kamu ya jangan sampai, sering-sering begadang kayak gitu-gitu loh. Terus apa namanya, pola pikirnya kamu jangan sampai, apa, manajemen stres kamu tuh dikuatkan gitu loh. Jadi pada saat kamu ada sesuatu hal yang sedang menimpa, misalnya ada cobaan dari apa aja gitu ya, misalnya dari rumah tangga atau dari pekerjaan atau dari teman atau dari anak gitu ya. Jadi kamu boleh memikirkan jalan keluarnya, tapi kamu juga harus sadar bahwa semua yang terjadi dalam hidup kamu itu adalah dengan izin Allah. Kalau ibaratnya kalau kamu non muslim, ya Tuhan memang memberikan cobaan kepada kita yang seperti itu karena kita mampu gitu loh. Nggak akan ada cobaan yang kita nggak mampu gitu loh. Kamu harus menyadari satu hal di situ gitu loh. Terus, apa namanya, kalau orang lain mungkin dicoba seperti cobaan kita ya nggak belum tentu mampu, tapi kalau kita memang Tuhan percaya sama kita, kita mampu, makanya kita diberikan cobaan itu. Kalau kamu misalnya ada cobaan, kamu memikirkan jalan keluarnya boleh, tapi kalau sampai bikin stres terus, memikirkan hal yang paling terburuk dari apa, cobaan tersebut ya jadi akhirnya kita jadi kena si, apa namanya, stres, depresi gitu. Nah, itu akan membuat asam lambung naik, terus jadi kena anxiety disorder-nya datang kayak gitu itulah ibaratnya gitu ya. Terus, itu pola pikir ya, terus sekarang pola makan. Nah, makanan apa yang kamu tuh misalnya nggak cocok gitu loh. Kalau aku kan, apa namanya, kalau kayak buah-buahan tuh aku nggak banyak yang cocok, sayur-sayuran juga nggak banyak yang cocok gitu. Jadi kamu musti tahu juga pola makan kamu apa yang cocok dan apa yang enggak gitu loh. Tapi kalau secara garis besar orang yang kena asam lambung itu, jangan makan pedes-pedes dulu, asem, pedes, terlalu gurih tuh jangan. Apa namanya, dipuasain dulu deh hal-hal yang kayak begitu, gitu loh. Tetap makan, boleh, apa namanya, makan apa aja yang penting kamu lihat nih, apa sih yang nggak cocok. Kan kadang-kadang orang ada yang cocok ada yang enggak gitu kan ya. Kayak aku nih sayur singkong aku nggak cocok, tapi di sebagian orang ya cocok gitu loh. Kadang-kadang ada hal yang sama gitu kayak bubur ayam, di abang yang satu aku tuh nggak apa-apa, di abang yang sana kok kambuh gitu. Nah itu ada juga yang jadi terjadi seperti itu guys gitu loh. Jadi kamu harus pintar-pintar tahu apa yang cocok buat kamu gitu loh. Nah terus pola makan tuh ya, terus pola pikir, pola hidup, sama pola sifat gitu loh. Pola sifat itu ya kamu jangan males gitu loh, terus kamu jangan terlalu apa-apa tuh kamu sangkal gitu, misalnya dikasih tahu kalau, kalau apa namanya, GERD, asam lambung tidak mematikan. Secara medis dokter bilang tuh tidak mematikan, tapi kamu ada penyangkalan terus, nah itu jadi ribet juga gitu loh. Selalu menyangkal gitu, kamu nggak susah untuk pasrah gitu, kayak gitu-gitulah. Terus sifat pemalas, terus sifat ya kayak gitu-gitu jangan gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah, kalau 4 hal itu bisa kamu, apa namanya, terapkan di hidup kamu ya selama berapa bulan gitu, 2 bulan apa 3 bulan gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti ke sananya tuh kamu udah mulai bisa makan pedes lagi apa, tapi dijaga gitu loh, dijaga jangan sampai seperti sebelum kamu kena asam lambung. Kalau menurut aku sih seperti itu, gitu loh. Nah, sekarang ke anxiety disorder nih penjelasan cepet aja ya biar nggak lama-lama videonya. Kalau masalah anxiety disorder itu ini juga sembuhnya tergantung dari kamu.
gitu loh. Nah, maaf kalau tadi asam lambung, jadi kalau menurut aku sih kambuhan ya, selama kamu bisa menjaga diet yang tadi, itu insya Allah kamu akan baik-baik aja. Tapi kalau kamu udah mulai agak ada satu yang renggang, tiba-tiba kamu makannya masih oke, tapi kamu begadang ya bisa kena lagi asam lambung kayak gitu ya, gitu loh. Nah, kalau misalnya si anxiety disorder ini juga tergantung dari kamu gitu loh. Bagaimana kamu bisa mengolah pikiran kamu, karena anxiety disorder ini kan mental ya, cara berpikir kamu, overthinking gitu loh. Anxiety disorder, anxiety itu cemas, disorder itu ya ya berauran lah gitu, berlebihan, ya disorder udah nggak pada tracknya lagi gitu. Kamu udah berlebihan, udah cara berpikirnya udah lebay lah gitu loh ibaratnya gitu loh. Tapi kalau anxiety ini adalah hal yang baik sebenarnya buat kamu. Nah, belum lama ini kemarin tuh aku nonton itu tuh, apa namanya, Inside Out. Kamu boleh nonton tuh film Inside Out itu ya. Jadi film kartun sebenarnya sih ya, film anak-anak ya. Cuma aku pas nonton sama anak-anak terus aku lihat, nah di situ kan Inside Out ini bercerita tentang rasa yang ada di diri kita kan, yang si joy, si sad, maksudnya ada yang namanya riang, ada yang namanya sedih, ada yang namanya marah, ada yang namanya, jadi di Inside Out itu adalah tentang bermacam-macam rasa yang ada pada diri manusia gitu loh. Nah, salah satunya itu ada yang namanya anxiety gitu kan. Nanti kalau kamu udah nonton filmnya, kamu akan mengerti bahwa anxiety itu sebenarnya dia mau mau melindungi diri kita, jangan sampai kita cedera, jangan sampai kita terluka, jangan sampai kita gitu loh, jangan sampai kita celaka gitulah ibaratnya gitu loh. Makanya si anxiety ini seperti kalau kita mau nyebrang, kita lihat kiri kanan, itu adalah anxiety kita sebenarnya, rasa cemas gitu loh. Terus kalau misalnya kita mau makan, kita kita lihat dulu makanannya udah berubah warna atau belum, apa segala macam. Walaupun itu dengan cara sekelebat aja mata kita ngelihat masih fresh, cuma kita nggak sadar bahwa sebenarnya yang men-screening itu adalah si anxiety kita gitu loh. Cuma masalahnya kita ini punya anxiety ini udah berlebihan gitu loh. Dalam artian, kamu tahu dari mana anxiety kita berlebihan? Kalau kita sudah memikirkan segala sesuatunya kita hubung-hubungkan dengan kematian, dengan pingsan, dengan jatuh, untuk hal-hal yang apa namanya, buruk banget padahal itu belum terjadi gitu loh. Bahkan mungkin sebelumnya belum pernah terjadi juga dalam diri kepada kita, kayak kematian kan belum pernah terjadi kan sama diri kita. Tapi kitanya udah misalnya, aduh jangan-jangan, aduh gua nggak berani keluar takutnya pada saat gua keluar tiba-tiba diserempet motor. Nah, mulai deh tuh ada film kan di kepala kita kan. Diserempet motor terus tiba-tiba gua mati apa segala macam, terus gimana anak-anak gue, gimana ibu gue, gimana suami gue gitu-gitu kan gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu itu namanya kita anxiety disorder gitu loh. Jadi apa-apa yang terjadi di apa keseharian kita, kita sangkut pautkan terus dengan hal-hal yang yaitu kematian, pingsan, takut tiba-tiba pingsan, takut tiba-tiba jatuh, takut tiba-tiba apa gitu loh. Kayak gitu tuh anxiety disorder gitu ya. Jadi kalau kamu tanya kapan sembuhnya si anxiety ini, aku juga nggak bisa ngomong kapan gitu loh. Karena bermacam-macam orang, ada beberapa yang beda gitu loh. Ada orang yang cepat menyadari bahwa ini adalah sekedar ketakutan doang, ketakutan tidak akan mematikanmu, ketakutan ini sama dengan kayak rasa cinta, rasa sayang, rasa lapar, rasa haus. Rasa itu kan tidak akan membuat mati kan kita kan gitu loh ibaratnya. Rasa itu sebagai hal yang mengingatkan kita, misalnya kita aus nih, aus, nah rasanya dahaga, aus, tapi kita tahu kita harus melakukan apa. Oh kalau rasanya seperti ini kita harus minum. Oh kalau rasanya seperti ini yang namanya lapar. Nah kita makan gitu loh. Jadi rasa itu tidak akan membunuhmu gitu loh. Kalau kamu cepat menyadari hal itu bahwa rasa ini hanya sekedar rasa gitu loh, nggak ada apa-apa gitu, nggak ada apa-apa. Nah, cuma caranya kita menghadapi si rasa ini seperti apa gitu loh, itu yang bermasalah. Ada orang yang cepat mengerti, akhirnya dia ya kembali seperti sedia kala, baik-baik aja gitu loh. Ada yang memikirkan bahwa rasa ini wah sangat menyeramkan gitu loh, jangan-jangan nih bakal bisa begini, bisa begitu, gitu-gitulah gitu loh. Kalau kamu yang males untuk merubah pola pikir, terlalu menikmati, kalau menurut aku sih jadi menikmati ya, menikmati rasa ketakutan ini, udah takut tapi dinikmati gitu loh, bukan dia dirubah pola pikirnya, ya kamu akan lama. Coba deh kamu baca, apa namanya, komen-komen di video YouTube aku, ada yang udah sampai 10 tahun, 25 tahun, ada yang udah berapa bulan, ada gitu loh. Nah aku sendiri, Februari 2021
Tapi aku, Februari 2021, tapi di Oktober 2021 aku udah berani naik pesawat gitu loh. Karena kenapa? Ya aku bener-bener mempelajari rasa ini, aku pelajarin bener gitu. Tapi kalau kamu tanya masih ada rasa takut? Masih. Aku sampai sekarang belum berani nyetir di jalan tol lagi, belum berani. Tapi kalau nyetir di jalan biasa, walaupun di jalan protokol kayak Jenderal Sudirman apa segala macam, ya kencang-kencang mobil aku udah berani gitu. Tapi kalau di jalan tol nggak tahu kenapa aku masih belum berani banget gitu loh. Jadi ya udah gitu. Tapi sejauh ini perkembangan aku dari hal yang setiap hari ketakutan 24 jam nggak bisa tidur, kalau pengen tidur aku ketakutan, takut mati apa segala macam, ya aku merasa diri aku tuh udah sangat jauh sangat jauh ya progress forward-nya ya. Maksudnya kemajuan dari diri aku tuh udah banyak banget. Jadi tinggal dihitung aja deh. Kalau patokannya aku di bulan November, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti sekitar 9 bulanan aku udah berani naik pesawat lagi. Gitu loh. Walaupun dengan rasa takut. Begitu di dalam pesawat aku apa zikir apa segala macam gitu loh. Tapi aku makin sadar bahwa emang harus pasrah gitu loh. Harus pasrah. Bahkan di aku sakit 3 apa 4 bulan setelah bulan Februari itu, jadi sekitar bulan Mei Juni aku udah berani naik mobil lagi. Walaupun dengan rasa takut, mungkin mobil-mobil yang di belakang aku ngerasa ini orang pelan banget sih gitu kan. Ditemenin, aku minta temenin sama anak apa segala macam. Jadi aku bandelin gitu loh, aku bandelin aja. Bukan dilawan ya, bukan dilawan. Aku menyadari bahwa aku adalah aku ketakutan dan aku menerima rasa ketakutan itu. Oh iya gue takut sih memang, gue takut. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Makanya aku tetap jalanin gitu loh. Kalau motor aku memang dari awal tidak bisa nyetir motor ya. Jadi mobil gitu loh. Ya udah, aku ya jalanin aja ya memang aduh gua ketakutan ya udah. Aku sampai ngomong sama anakku gitu kalau lagi pernah aku panik attack di jalan, aku bilang, "Kak, duh mama nih nggak enak nih begini gini gini gini," gitu. Terus kata anakku, "Nggak apa-apa udah mah tenang-tenang aja begini gini." Lakukan hal-hal yang diulang-ulang kayak dadanya digini-giniin gitu loh. Kepalanya diginiin. Menyadari bahwa kita lu nggak apa menyadari kayak otak tuh terdistract tuh kalau digini-giniin kan jadi kayak pikirannya tertumpu ke tepuk-tepukan ini gitu loh. Jadi melakukan hal yang sama gitu, tepuk-tepuk apa segala macam kayak gitu-gitu. Jadi kalau kamu bertanya kapan asam lambung itu sembuh tergantung dari kamu gitu loh. Kapan kamu bisa melakukan hal-hal yang apa namanya positif gitu loh dari 4 hal itu. Pola pikir, pola hidup, pola makan, sama pola pikir, pola hidup, pola makan, pola sifat. Itu empat-empatnya kamu bisa ngejalanin berbarengan, kamu hebat. Bener-bener bisa keluar dari asam lambung. Kalau aku sendiri sih nggak bisa. Aku sendiri masih kambuhan, makanya yang aku kendalikan adalah si rasa takut aku duluan, si anxiety disorder ini yang aku kendalikan duluan. Karena apa? Karena aku dalam hal makan apa itu aku bandel, jujur gitu loh. Udah makan pedes, udah makan apa gitu loh. Jadi kan kalau misalnya apa si lambung aku nggak enak kan otomatis ada psikosomatis datang dong yang kayak tiba-tiba jantung deg-degan ya kan. Terus macam-macam lah psikosomatis yang keliengan apa segala macam itu datang, aku udah tahu bahwa oh ini lambung gue lagi nggak enak gitu loh. Kadang skip gitu kan pikiran gitu ya. Oh lambung gue nggak enak. Udah aku begitu aja. Gak usah pikirin jauh-jauh kemana-mana, nggak usah gitu, nggak usah gitu. Sampai situ aja aku berpikir bahwa oh ini gue lagi kambuh ya udah santai aja gitu loh. Karena kenapa? Semakin kamu panik, semakin parah itu nanti ketakutannya ya, bukan bukan badannya ya. Kamu jangan kalau aku bilang parah bukan berarti oh bakal mati atau apa enggak, insya Allah enggak. Parah itu dalam artian kamu akan makin panik, akan makin ya itu parah. Tapi sepanik-paniknya kamu dia akan turun lagi sih. Gitu loh. Dia akan turun lagi. Nanti kalau kamu apa namanya dibiarin lagi film itu ada di pikiran kamu, film tentang hal-hal yang buruk-buruk, dia akan naik lagi paniknya, ntar turun lagi, naik lagi. Capek tahu nggak kayak gitu, capek gitu loh. Ya, jadi kalau kamu yang mau bertanya berapa lama sih anxiety disorder ini bisa bisa sembuh, itu tergantung dari kamu. Tergantung dari kamu, mau bagaimana kamu cara menghadapinya. Kalau kamu benar-benar pasrah, menerima semua ketakutan ini, habis itu kamu bilang, "Oh enggak apa-apa kok."
nggak ada masalah. Kemarin gua ketakutan, sekarang ketakutan lagi, ternyata kemarin nggak apa-apa juga, ya berarti sekarang hari ini pasti nggak apa-apa juga gitu. Kalau kamu terus-terusan menerapkan itu, mungkin sebulan 2 bulan kamu udah bisa lepas dari anxiety disorder. Bukannya kamu hari ini menerima terus kamu langsung hilang rasa takut itu, belum tentu. Dilatih 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 sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jangan jangan capek gitu melatih diri kamu untuk berani, gitu loh. Jangan takut-takutin terus diri kamu, capek kamu nantinya. Mau berapa lama, gitu kan. Alhamdulillah alhamdulillah, eee, aku sih merasa bahwa udah jauh lah, aku udah move forward, gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Jadi jawabannya itu, apa namanya, asam lambung kapan sembuh, anxiety kapan sembuh, ya itu tergantung dari kamu, gitu ya. Oke? Kalau kamu suka dengan channel aku di-subscribe, kalau kamu suka dengan video ini di-like, kalau kamu merasa video ini berguna banget buat banyak orang, silahkan di-share. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.